yang saya hormati juga Mas Aryo Pratama dari Ketua Klub DB Webs dan Sekretarisnya dari Mbak Bella. Terima kasih banget atas kerja kerasnya sehingga acara pada kali ini terlaksana dengan mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi atau materi atau ilmu sesuai dengan ekspektasi teman-teman pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tes dulu ya nih. Suara saya jelas? Teman-teman? Mbak Ima, suara saya jelas? Halo? Iya, jelas, Mas. Oke. Layar juga jelas ya? Kenapa saya konfirmasi terlebih dahulu supaya takutnya nanti saya ngobrol aja, suara saya nggak kedengeran, layar saya nggak ada. Nanti saya kasihkan ngobrol, tapi nggak ada yang dengar. Makanya saya pastikan terlebih dahulu sebelum nanti dimulai. Oke, alhamdulillah karena layarnya tampil dan suara saya juga jelas di sisi teman-teman. Langsung aja kita mulai ya, oke. Lulusan IT siap kerja di industri 4.0. Ini adalah topik yang sebenarnya saya ingin sampaikan ke semua mahasiswa IT di Indonesia karena ada banyak hal yang saya lihat dari apa yang terjadi di lapangan dan apa yang saya lihat langsung di mana banyak sekali mahasiswa lulusan IT yang akhirnya saat ini kesulitan melamar kerja. Padahal seperti yang Pak Samsudin katakan tadi, jurusan IT itu seharusnya adalah jurusan yang bisa masuk ke dalam berbagai bidang, namun masalahnya kenapa jurusan IT yang saat ini memang masuk ke yang sangat dibutuhkan, tapi lulusan-lulusannya banyak yang tidak siap bekerja. Nah itu yang sebenarnya banyak menjadi tanda tanya kita dan itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi insight juga dan mungkin harapan saya mudah-mudahan jadi apa yang saya sampaikan ini nanti bisa diimplementasikan oleh teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk ketika nanti lulus. Terutama di industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung. Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mbak Ima sedikit tentang profil saya. Saya adalah CEO dan founder dari Codepolitan. Nah ini ada sedikit saya share sosial media saya. Mungkin teman-teman ingin berinteraksi langsung dengan saya bisa melalui sosial media saya. Saya aktif di Instagram, Facebook, ada LinkedIn juga. Saya juga punya YouTube juga, walaupun baru beberapa video saya upload. Dan yang terakhir ini saya ada blog di kresnagal.com. Oke, karena tadi udah lengkap banget sih informasi tentang profil, saya nggak usah lama-lama terkait profil pribadi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sebelum masuk ke materi, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu tentang Codepolitan karena khawatir ada dari teman-teman belum kenal Codepolitan. Nanti saya panjang lebar berbicara dan ada kaitannya dengan Codepolitan, nanti teman-teman roaming malahan. Jadi supaya semua punya frekuensi yang sama, ada baiknya kalau saya memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Codepolitan, di mana tempat saya bekerja saat ini. Oke. Jadi Codepolitan teman-teman sederhananya adalah sebuah platform belajar pemrograman secara online dengan bahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Jadi memang kami platformnya sudah disediakan khusus untuk membantu teman-teman belajar. Kita ada kelas online. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Mas Galuh hilang jaringan ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, sembari menunggu Mas Galuh bergabung kembali, teman-teman boleh ya nanti yang ingin bertanya menggunakan format namanya, lalu asal domisili, asal universitas, dan pertanyaannya. Nanti boleh langsung ke kolom komentar ketika Ima udah buka sesi tanya jawab, ketika Mas Galuh udah selesai nyampain pertanyaan. Oke, selamat gabung kembali Mas. Sorry tadi kayaknya terputus nih, ada masalah sedikit di koneksi. Oke, udah Ya, terhubung siap, kembali. Sorry ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman.
Oke, sebentar, saya share lagi. Sudah tampak ya layar saya? Nampak, Mas? Oke. Jadi layanan kami ada dua, yaitu online course dan coding bootcamp. Adapun sebenarnya coding bootcamp saat ini kami karena ada COVID-19 ini, jadi sementara kami hanya aktif di online course saja. Adapun coding bootcampnya sementara kami pending dulu, kami stop dulu. Nanti mungkin di 2021 akan kita lanjutkan kembali. Jadi online course kami adalah online course yang membahas tentang pemrograman dan teknologi. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat lebih detail tentang program Codepolitan bisa langsung kunjungi website Codepolitan. Teman-teman bisa belajar terkait pemrograman di Codepolitan. Banyak banget sih, udah ada 50 kalau salah, sekitar 49 atau 50 kelas online baru yang kita punya saat ini. Oke, ini beberapa statistik yang ada di Codepolitan. Di 2020 kita punya pengunjung harian saat ini ada 17.000, kemudian jadi setiap hari Codepolitan dikunjungi oleh 17.000 orang. Kita juga punya 380 alumni bootcamp. Kemudian member aktif Codepolitan saat ini ada 124.000. Modul belajar ada 1.117. Kelas online kita ada 46 dan murid kelas online kita ada 84,5 ribu. Ini data ini sebenarnya belum data terbaru karena ini data saya ambil dari bulan lalu. Jadi harusnya sudah ada penambahan beberapa angka lagi. Seperti kelas online saat ini kita ada baru saja meluncurkan 2 kelas online baru di bulan ini, dan bulan kemarin sebenarnya kita udah luncurin 2 juga. Jadi mungkin total untuk kelas online sekarang ada 50. Dan data-data ini senantiasa angkanya senantiasa berubah sih teman-teman. Berikut ini beberapa profil portfolio kemitraan kami. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun pemerintah di Codepolitan. Oke, langsung aja ya teman-teman terkait revolusi industri 4.0. Tadi kan dari tema kita judulnya adalah lulusan IT siap kerja di industri 4.0. Jadi kalau kita biasanya teman-teman kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita hadapi. Misalnya contohnya teman-teman sedang berburu, teman-teman berburu kelinci. Teman-teman sebelum berburu, teman-teman harus tahu dulu kelinci itu kayak gimana sih karakteristiknya. Misalnya dia larinya cepat, teman-teman harus mempersiapkan apa aja agar bisa menangkap kelinci tersebut. Atau misalnya untuk menghindari bahaya, misalnya teman-teman menghadapi harimau lah. Teman-teman menghadapi harimau, bagaimana supaya kita bisa selamat dari harimau? Teman-teman harus tahu dulu karakteristik harimau. Misalnya harimau itu menyerang dengan menggunakan kuku dan taring. Dia punya kecepatan berapa sekian lah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mengetahui sesuatu yang ingin kita kejar, atau sesuatu yang kita ingin hindari, atau sesuatu yang ingin kita hadapi, maka akan mudah untuk kita untuk menghadapinya. Jadi terkait itu juga, kalaulah kita ingin siap untuk kerja di industri 4.0 atau kita ingin bisa menghadapi industri 4.0, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mengenal karakteristik dari industri 4.0 tersebut. Jadi sebelum nanti saya masuk ke topik yang lebih dalam lagi, yang harus saya kenalkan pada kesempatan kali ini, awalnya saya ingin membahas tentang apa itu revolusi industri, dan nanti ujung-ujungnya apa sih revolusi industri 4.0 itu. Jadi saya mulai dengan revolusi industri. Teman-teman, revolusi industri itu dimulai saat pertama kali ditemukannya mesin uap di Inggris, yaitu pada tahun 1784. Ini yang pertama kali merubah tatanan dunia, yang awalnya waktu pertama kali sebelum ada revolusi industri ini, sebelum ada mesin uap ini, manusia umumnya bergantung pada alam, atau bergantung pada tenaga, juga bergantung pada hewan juga. Jadi manusia itu sangat bergantung pada alam intinya. Jadi misalnya kalau dia mengandalkan membutuhkan
panas matahari, atau misalnya dia mau menjemur pakaian misalnya, atau melakukan aktivitas lainnya lah. Dia butuh sesuatu yang kaitan sama alam. Kalau misalnya alamnya berubah dan itu mengganggu, mereka tidak bisa apa-apa. Misalnya kalau kalau mereka butuh melakukan pekerjaan di tempat yang terang. Nah, tiba-tiba menjadi malam karena malam itu gelap, maka mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena mereka sangat bergantung sama alam. Nah, itulah sebelum adanya revolusi industri. Jadi mereka sangat bergantung sama alam. Manusia-manusia di zaman tersebut sebelum tahun 1784 mereka sangat bergantung sama alam. Nah, perubahan itu terjadi adalah ketika mesin uap pertama kali ditemukan. Nah, ini mulai manusia tuh mengenal yang namanya mesin. Jadi mesin-mesin mulai ditemukan setelah ini. Jadi nanti akan ada banyak turunannya sih. Mulai pertama kali mesin uap ini diterapkan untuk tekstil. Jadi tekstil mulai diterapkan di tekstil, kemudian nanti sebenarnya banyak seperti kereta api, nanti juga masuk ke transportasi itu ada di kapal laut dan lain sebagainya, banyak sekali akhirnya turunan-turunannya. Nah, kenapa penemuan mesin uap ini disebut sebagai permula dari revolusi industri? Karena penemuan ini sangat fenomenal dan sangat radikal sekali perubahan yang terjadi. Di mana awalnya manusia bergantung sama alam, kemudian ditemukan mesin uap. Dengan mesin uap itu manusia sangat terbantu, sehingga yang awal mula kan dari tekstil ya teman-teman, diterapkan di pabrik tekstil, sehingga pengerjaan tekstil menjadi sangat cepat dan lebih besar, lebih masif, sehingga tenaga manusia yang dibutuhkan untuk pembuatan tekstil menjadi berkurang. Nah, itu akhirnya merubah tuh tatanan industri. Tatanan industri berubah. Akhirnya diaplikasikan di banyak tempat. Nah, akhirnya setelah ditemukannya mesin uap, berubah banyak hal. Tidak hanya di Inggris, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu kenapa disebut revolusi industri. Kenapa disebut revolusi? Karena perubahannya radikal. Radikal itu maksudnya adalah perubahannya drastis. Yang awalnya waktu itu manusia hanya mengandalkan alam, tiba-tiba saja manusia sudah mengenal mesin. Jadi perubahannya sangat drastis. Itu kenapa disebut radikal dan kenapa disebut revolusi. Karena perubahannya terjadi sangat radikal dan drastis. Nah, secara umum, revolusi industri itu, ini saya berbicara tentang revolusi industri 1.0 ya, itu mengubah yang awalnya manusia mengandalkan tenaga dan alam, manusia sudah mulai mengandalkan mesin, walaupun hanya di beberapa bidang saja, tapi ini sudah sangat berubah. Jadi mulai itu kan awalnya manusia itu ya untuk transportasi mereka mengandalkan hewan lah, misalnya untuk seperti beca, delman ya, atau kereta kuda. Jadi awalnya pakai kereta kuda. Untuk perjalanan jauh pun antar kota mereka menggunakan kereta kuda waktu itu. Kemudian ditemukan mesin uap, akhirnya ditemukan kereta api, jadilah perjalanan jauh menggunakan kereta api. Kemudian untuk di laut, awal mula menggunakan angin sebagai pendorong kapal ya, perahu, menggunakan kapal layar. Jadi kalau misalnya angin tidak ada ya mereka tidak bisa jalan tuh kapalnya. Nah, kemudian ditemukan mesin uap, diimplementasikanlah ke kapal, sehingga walaupun tidak ada angin, maka perjalanan di laut tetap berjalan. Nah, seperti itu. Itu yang awalnya manusia mengandalkan tenaga dan mengandalkan alam, berubah secara drastis. Mulai sedikit demi sedikit manusia sudah mengandalkan mesin. Banyak akhirnya ditemukan mesin-mesin yang lainnya setelahnya. Nah, revolusi industri 1.0 itu tentu saja memiliki dampak. Dampaknya beberapa hal ini yang akan saya sebutkan. Yang pertama, produksi menjadi lebih masif. Ya, bagaimana tidak? Yang awalnya hanya mengandalkan tenaga manusia itu kan udah capeknya. Malam mereka butuh istirahat. Apalagi waktu ini belum ditemukan lampu, belum ditemukan listrik. Jadi hanya mengandalkan murni tenaga dan alam saja. Kemudian dengan adanya revolusi industri 1.0 mulailah mesin, sehingga produksi menjadi lebih masif, lebih efisien. Dengan orang yang sedikit tapi menghasilkan lebih banyak. Itu efisien. Dan waktu yang lebih singkat. Kemudian perubahan pola kegiatan manusia, seperti yang saya sebutkan tadi, ada mulai dari transportasi, politik, dan lain sebagainya.
berubah banyak hal. Kemudian berkurangnya ketergantungan terhadap kondisi alam. Seperti tadi contohnya transportasi kan. Di laut yang awalnya hanya mengandalkan angin, bagaimana kalau tidak ada angin? Nah, dengan revolusi industri 1.0 ini, mereka sudah tidak tergantung lagi sama alam. Walaupun tidak di semua hal sih. Mungkin untuk perahu-perahu kecil yang masih menggunakan layar masih. Tapi sudah mulai tuh manusia menggunakan tenaga mesin. Jadi nggak lagi bergantung sama alam untuk perjalanan jarak jauh. Kemudian ini yang terakhir sih, tenaga manusia mulai diganti oleh mesin. Nah, ini yang sangat berdampak, yang akhirnya mulai muncul gelombang pengangguran. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan dari dampak ini adalah sebenarnya mulai dari industri 1.0 yang namanya perubahan itu selalu menghasilkan atau ada korbannya, menciptakan korban. Jadi di balik kemajuan dan banyak peluang-peluang baru yang terjadi, tapi pasti ada korban yang terjadi di sini, ada korban yang muncul. Jadi awalnya manusia yang bekerja di tekstil kan banyak sekali manusianya, kemudian diciptakan mesin, dikurangin manusia-manusianya, akhirnya ya pasti banyak pengangguran, mulai muncul pengangguran. Dan itu sudah terjadi sejak revolusi industri 1.0. Gelombang pengangguran karena perubahan itu sudah mulai terjadi sejak zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya, banyak terjadi gelombang pengangguran karena perubahan industri, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah terjadi sejak sebelum-sebelumnya. Dan memang seperti itu, perubahan selalu menghasilkan korban. Selalu ada korban yang terkena dampak negatif dari perubahan tersebut. Itu sudah terjadi sejak zaman revolusi industri 1.0. Industri 2.0 pun demikian, industri 3.0 pun demikian, dan apalagi sekarang industri 4.0. Kemudian sedikit saya mau sampaikan apa sih perbedaan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan yang sekarang 4.0. Tadi seperti saya sampaikan, di industri 1.0 itu mulai ditemukannya mesin uap. Mesin uap ditemukan, kemudian akhirnya manusia sudah mulai mengenal mesin mekanik, dan sudah banyak tuh. Akhirnya dari situ banyak turunan-turunannya. Itu di tahun 1784 dimulainya. Kemudian perubahan radikal kembali terjadi di tahun 1870. Ini ketika manusia mulai menemukan yang namanya listrik, tenaga listrik. Nah, ini terjadi perubahan radikal lagi. Yang namanya perubahan radikal seperti yang saya sampaikan tadi, itu perubahannya nggak pelan. Kalau radikal tuh kayak yang mengguncang, yang akhirnya tiba-tiba saja manusia berubah gitu keadaannya. Yang awalnya nggak ada listrik, bayangkan nggak ada listrik berarti malam hari mereka hanya mengandalkan obor kan untuk tenaganya ya, untuk penerangan misalnya. Tiba-tiba saja ada listrik, tiba-tiba saja manusia sudah mengenal listrik, dan listrik ternyata tidak seperti mesin uap yang terbatas implementasinya. Listrik ternyata bisa diimplementasikan dalam banyak hal. Banyak sekali implementasi yang bisa diterapkan dari listrik. Nah, itulah disebut revolusi 2.0 karena perubahannya drastis setelah ditemukan listrik. Setelah ditemukan listrik mulai banyak banget yang terjadi penemuan lagi, karena kita bisa lihat sekarang pun kita bisa lihat di sekeliling kita bahwa banyak hal yang tergantung sama listrik kan. Bayangkan kalau tidak ada listrik, itulah revolusi 1.0. Jadi sebelum ada listrik itu 1.0. Nah, revolusi industri 2.0 mulai mengenal listrik. Banyak sekali perubahan yang terjadi setelah manusia mengenal listrik. Kemudian industri 3.0 itu tahun 1969. Ini terjadi perubahan radikal selanjutnya di mana manusia mengenal komputer. Jadi awalnya hanya listrik aja tuh. Jadi belum ada komputerisasi, belum ada otomatisasi, hanya sebatas listrik, masih listrik aja. Kemudian di 3.0 manusia sudah mengenal komputer, terjadi perubahan. Kenapa? Karena komputer itu bisa diprogram. Komputer itu bisa diprogram, kita bisa lakukan pemrograman di situ, sudah mulai ada pemrograman di situ, di 3.0. Karena komputer itu sudah mulai bisa menghitung, jadi mesinnya tuh sudah mulai cerdas. Yang awalnya elektronik saja, sekarang elektroniknya sudah lebih cerdas. Mulai ada kalkulator di mana bisa menghitung. Yang awalnya ya tetap yang namanya listrik, namun belum ada mesin, belum ada otaknya lah istilahnya. Di 3.0, mesin-mesin sudah mulai ada otaknya, di mana itu ada komputer itu. Nah, itu mengubah banyak sekali hal.
mulailah muncul otomatisasi. Mesin-mesin otomasi sudah muncul di sini di 3.0, ATM sudah muncul kan. Banyak sekali itu seperti di industri-industri mobil dan lain sebagainya itu sudah mulai diterapkan tuh yang namanya komputer. Intinya industri 3.0 ini mengubah keadaan dari 2.0 di mana manusia belum ada komputer, ketika ada komputer berubah drastis. Nah, perubahan selanjutnya ini sekarang. Beberapa ahli mengatakan industri 4.0 itu sudah terjadi sejak tahun 2016, di mana manusia sudah mengelai internet lebih cepat. Jadi internet sebenarnya sudah lama, namun di mana pemerataan internet terjadi, itulah sebenarnya salah satu penyebab dari industri 4.0. Manusia sudah mengenal namanya IoT. Nanti akan ada beberapa teknologi yang mendukung industri 4.0 akan saya sampaikan. Nah, industri 4.0 ini kalau tadi di 3.0 itu manusia masih mesin yang ada atau komputernya masih memerlukan manusia. Jadi manusia masih memiliki peran sangat penting untuk mengambil keputusan dalam mesin yang ada di 3.0. Nah, di 4.0 ini mesin dan mesin sudah saling terkoneksi, teman-teman. Jadi kalau di 3.0 itu misalnya contohnya kita untuk menghidupkan listrik, kita ya harus pakai saklar, harus ada manusia yang memencet tombol supaya listrik tersebut hidup. Nah, di 4.0 ini sudah mulai muncul di mana mesin satu dengan mesin yang lain atau perangkat satu dengan perangkat yang lain bisa saling terkoneksi. Contohnya misalnya sekarang sudah mulai ada lampu yang otomatis hidup atau lampu yang bisa digerakkan melalui smartphone. Banyak sekali, nanti mungkin akan saya sampaikan beberapa contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Industri 4.0 itu mengubah banyak hal dari 3.0. Nah, ini adalah beberapa unsur utama. Unsur utama itu ya, artinya 4.0 ini terjadi karena keterkaitan satu atau beberapa dari unsur-unsur yang ada di sini. Jadi ini saling terkait ya, maksudnya saling terkait bukan berarti mereka berdiri sendiri, tapi ini saling terkait. Artinya 4.0 ini terdiri dari mereka ini, yang ada 8 ini. Yang pertama Internet of Things. Tadi Internet of Things itu sudah saya sedikit sampaikan bahwa Internet of Things itu adalah di mana mesin satu dengan mesin yang lain sudah bisa saling terhubung. Yang kedua Big Data. Big Data itu data yang besar. Jadi revolusi industri 4.0 ini terjadi karena sekarang data sudah sangat banyak. Dengan data yang banyak dan bisa diolah, itu menjadi suatu sesuatu yang bisa dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan lainnya, dan itu bisa diotomasi nanti. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang informasi-informasi yang ada di sini, karena bisa di perkuliahan mungkin ada nanti, atau mungkin teman-teman bisa langsung googling lah. Untuk sementara saya hanya menyampaikan sebagai gambaran saja, teman-teman. Kemudian ada augmented reality, itu di mana gambar-gambar 3D itu bisa muncul. Kemudian ada cyber security, ya peningkatan keamanan. Tentunya ketika semua data sudah ada di internet, semua data sudah besar, dibutuhkan security yang kuat juga. Dan artificial intelligence, AI, di mana ada kecerdasan buatan. Terus additive manufacturing. Nah, ini yang bakal keren juga, di mana nanti banyak hal bisa di-print. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya lah. Kemudian integrated system. Nah, ini salah satu yang menyebabkan industri 4.0, di mana sistem itu antar satu sistem dengan sistem yang lainnya saling terhubung. Kemudian ada cloud computing yang terakhir. Cloud computing itu aplikasi-aplikasi yang sudah ada di internet. Contohnya cloud computing itu kayak Google Drive, terus apa lagi ya? Zoom salah satunya sih sebenarnya, karena Zoom ada versi, kalau Zoom masuk nggak ya? Google Meet masuk, di mana teman-teman nggak harus install apa-apa, tinggal buka browser. Banyak lah, intinya aplikasi yang teman-teman tanpa harus install sudah ada di internet. Teman-teman bisa langsung menggunakannya di internet. Kurang lebih seperti itulah. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih detail lagi. Nah, itu adalah beberapa gambaran yang terjadi di industri 4.0. Namun sekarang apa sih yang sekarang sudah terjadi itu?
Saya akan beberapa slide ke depan nanti akan saya berikan contoh apa saja yang saat ini sudah terjadi. Nah, yang pertama yang merubah banyak hal adalah adanya smartphone. Sekarang teknologi sudah ada dalam genggaman. Teman-teman mungkin sepertinya masih ingat sih, beberapa tahun ke belakang di mana belum ada smartphone, di mana belum ada internet dalam genggaman, kita untuk mengakses internet harus ke warnet dulu kan, harus menggunakan komputer. Sekarang dengan adanya smartphone, banyak sekali aktivitas bisa kita lakukan dengan hanya menggunakan smartphone, atau istilahnya teknologi itu sekarang udah dalam genggaman kita. Kita mau belanja bisa lewat smartphone, bahkan berdonasi juga bisa lewat smartphone, belajar juga bisa. Banyak hal sekarang sudah dilakukan lewat smartphone. Nah, ini saya mau berikan satu contoh sekarang yang sudah terjadi juga. Ini namanya Tesla. Nah, ini adalah mobil yang bisa bergerak sendiri. Ini mobil listrik, teman-teman. Mobil ini bisa autopilot. Dia bisa pindah jalanan. Kita bisa tidur di dalam mobil ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Next aja lah ya. Nah, ini yang menarik lagi. Ini sudah terjadi juga ya. Jadi yang saya sampaikan di video tadi itu seperti Tesla itu sudah terjadi. Jadi ada mobil yang sudah bergerak sendiri. Nah, ini sekarang sudah ditemukan bagaimana membangun rumah hanya dengan di print. Jadi sudah ada printer. Ngeprintnya bukan cuma ngeprint kertas, tapi ngeprint rumah. Jadi nanti arsitek itu cuma tinggal bikin desainnya, kemudian nanti di print oleh printer ini. Dan ini sudah terbukti sudah menghasilkan beberapa bangunan. Bahkan terakhir saya baca sudah menghasilkan perumahan, perkampungan. Beberapa rumah sudah disusun dengan menggunakan mesin ini. Jadi ini mesin printer. Oke, Pak, lanjut aja ya. Nah, ini yang menarik lagi. Ini namanya robot Sophia. Robot Sophia ini punya KTP. Udah. Nah, ini gambaran aja. Nanti teman-teman bisa baca informasinya lebih lanjut di website atau di internet. Nah, selanjutnya yang menarik lagi ini ada Anchor. Ada pembaca berita. Di Cina itu sekarang sudah ada pembaca berita AI. Ini robot ya teman-teman, bukan orang. Oke, sebentar. Nah, langsung next aja ya. Nah, ini AI teman-teman. Ini bukan manusia. Jadi kalau kita lihat kayak di Metro TV atau di TV One, itu kan pembaca beritanya manusia ya. Nah, ini pembaca beritanya robot AI, di mana itu nggak ada bentuk fisiknya mereka. Mereka membacakan berita selama 24 jam, tinggal dikasih
berita, dimasukin ke data mereka, nanti mereka bacain sendiri nih. Dan ini otomatis mengurangi pembaca berita dong, karena pembaca berita sudah ada robot. Oke, lanjut aja ya. Nah, kedepannya mungkin akan banyak lagi pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Tadi saya rekap ulang tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi ada smartphone. Kemudian selanjutnya tadi ada Tesla. Tesla itu mobil listrik yang bisa autopilot. Jadi sekarang tuh sudah ada yang namanya autopilot kendaraan. Jadi kalau kita mobil konvensional kan ya ada manusia yang nyetir ya. Di Tesla itu memang bisa disetir juga, tapi bisa juga ada mode autopilot. Artinya teknologi autopilot itu sudah diterapkan untuk kendaraan. Jadi teman-teman kalau ngantuk di mobil, teman-teman tinggal tidur aja, nanti dibiarin mobilnya jalan sendiri. Itu bisa udah. Bahkan sekarang sudah ditemukan, sudah diproduksi juga motor yang autopilot. Kemarin saya lihat ada videonya, cuma saya nggak sempat cantumkan, tapi motor sudah ada juga autopilot. Jadi dia kayak apa ya? Kita bisa panggil tiba-tiba datang motornya kayak gitu loh. Kemudian tadi ada mesin printer 3D. Printer 3D itu sudah terjadi dan sudah video-video yang tadi itu sudah terjadi ya teman-teman. Jadi bukan cuma masih wacana, tapi sudah mulai diproduksi walaupun mungkin penerapannya belum masif. Jadi di beberapa negara sudah diuji cobakan. Jadi ada rumah yang di-print. Itu bukan ada tukang yang kemudian naruh bata, kemudian disusun. Nah, itu nggak kayak gitu lagi. Tapi bikin rumah itu di-print. Arsitek itu tinggal bikin rancang bangunannya, nanti ada mesin printer yang akan mencetaknya. Itu luar biasa banget. Itu kalau terjadi banyak banget yang akan berubah dalam kehidupan. Oke, tadi ada juga robot Sophia. Robot Sophia itu robot pertama di dunia yang mendapatkan KTP. KTP-nya di Saudi. Jadi dia udah punya KTP, dia udah punya hak warga negaraan. Ya mungkin kedepannya akan kayak di film-film sih. Kalau sekarang kan ada yang namanya hak asasi manusia ya teman-teman. Kedepannya mungkin ada hak asasi robot. Kedepannya, tapi nggak tahu berapa tahun yang akan datang. Tapi perubahan itu biasanya terjadi secara eksponensial, artinya semakin lama, semakin canggih itu perubahan itu tidak membutuhkan waktu yang makin lama. Jadi kedepannya nggak akan butuh waktu lama untuk perubahan radikal itu terjadi. Oke, nah ini prediksi teman-teman. Berdasarkan World Economic Forum Teknologi, mereka memprediksi bahwa akan terjadi banyak perubahan di tahun 2025. Beberapa di antaranya yaitu nanti 10% pakaian yang manusia gunakan akan terhubung ke internet. Katanya nanti even itu pakaian akan terhubung sama internet katanya. Kemudian nanti apoteker robot pertama di AS. Kemudian nanti ada mobil cetak 3D pertama dalam produksi. Kalau tadi kita lihat cetak rumah, nanti mungkin ada mobil katanya. Kemudian ada 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3D. Nanti mungkin banyak hal yang akan dicetak pakai 3D. Kemudian nanti 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet. Nah, sekarang itu kan udah berapa juta ya manusia yang akses internet? 70-an atau 60 lah. Nanti akan 90% dari penduduk bumi itu akan terhubung dengan internet. Kemudian mobil tanpa pengemudi. Kalau tadi Tesla itu masih ada pengemudi sih, masih ada orangnya. Nah ini mobil tanpa pengemudi, artinya nggak perlu ada orang yang nyupir. Nanti populasinya akan 8% dari semua mobil di dunia. Jadi mungkin orang tinggal duduk di belakang, nanti nyupirnya robot. Kemudian transplantasi pertama dari hati yang dicetak dengan 3D. Nanti mungkin akan ada jantung buatan atau hati buatan atau ginjal buatan kali yang di print sama 3D. Nanti kalau operasi itu tinggal di print, kemudian dimasukin ke dalam organ kita. Saya nggak tahu sih. Ini baru prediksi. Kemudian lebih dari 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Nah, kedepannya 50% perangkat yang ada di rumah kita katanya akan terhubung dengan internet. Misalnya nanti lampu, kalau lampu sih udah banyak ya, lampu terhubung dengan internet. Kita bisa matiin dari jauh pakai internet. Rice cooker juga udah ada rice cooker terhubung dengan internet. Nanti mungkin banyak banget yang akan terhubung dengan internet. Jadi kalau kita bangun tiba-tiba udah misalnya ya udah masak sendiri, lampu udah otomatis hidup. Ketika kita bangun, ya udah dibukain sama robot jadi jendelanya udah kebuka sendiri misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada
kota pertama dengan lebih dari 50.000 orang dan tidak ada lampu lalu lintas. Ini mungkin karena penerapan AI dan kecerdasan buatannya sudah sangat canggih, sehingga mesin-mesin sudah saling terhubung, mobil-mobil sudah saling terhubung antar satu dengan yang lainnya, jadi nyaris tidak dibutuhkan di lampu lalu lintas lagi. Kalau sekarang kan terjadi kecelakaan karena biasanya kecelakaan itu terjadi karena komunikasi kendaraan yang satu dengan yang lainnya tidak bagus. Bagaimana jika mobil satu dengan mobil yang lainnya atau kendaraan satu dengan kendaraan yang lainnya itu bisa saling terhubung? Ketika kendaraan satu dengan yang lainnya saling terhubung, maka peluang untuk terjadi kecelakaan itu akan berkurang. Nah, katanya nanti akan ada kota pertama dengan lebih dari 50.000, tapi nggak ada lampu lalu lintas. Nah, itu bakal keren banget. Kemudian mesin AI pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Nanti katanya pimpinan perusahaan direksinya bisa jadi AI. Nah, kita nggak tahu, ini prediksi. Kita lihat saja nanti ke depan seperti apa. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan penelitian bahwa katanya setiap 10 tahun sekali itu pasti ada 70% pekerjaan yang akan hilang. Jadi dalam 10 tahun akan ada 70% pekerjaan yang akan hilang dan akan tidak relevan lagi. Contohnya ya teman-teman, mungkin masih ingat ya biar gampang lah. Dulu ada yang namanya wartel. Teman-teman ngalamin gak sih ya mahasiswa sekarang? Ya anggap aja misalnya teman-teman tahu ada yang namanya wartel, warung telekomunikasi. Dulu itu orang buat nelpon itu harus ke wartel dulu atau telepon umum dulu. Jadi dia akan menghubungi orang yang di sana mungkin punya telepon di rumahnya. Jadi pakai wartel. Nah, sekarang kan sudah nggak ada lagi kan, karena sudah tidak relevan. Kenapa tidak relevan wartel? Karena sekarang setiap orang sudah punya telepon genggam. Telepon genggam itu ada di semua orang. Jadi nggak perlu lagi untuk menghubungi orang harus ke telepon umum dulu. Jadi artinya wartel ini sudah menjadi tidak relevan lagi sekarang. Ada juga warnet lah. Warnet sebenarnya sekarang masih relevan, tapi fungsinya berubah. Kalau dulu kan untuk akses internet ya, warnet itu warung internet sebenarnya. Jadi orang kalau mau akses internet, ya ke warnet. Kalau sekarang kan teman-teman sekarang akses internet dari rumah. Teman-teman menyaksikan webinar dari rumah. Kenapa? Karena sekarang internet sudah sangat murah. Kemudian smartphone sudah terhubung dengan internet. Jadi warnet dalam artian warung internetnya, kalau warung games mungkin masih bisa sekarang. Tapi warung internetnya sudah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena internet sudah ada di tangan teman-teman semua. Dan seperti itu lagi. Nanti 70% pekerjaan akan hilang dalam 10 tahun. Tapi tidak usah khawatir karena akan muncul pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ada peluang-peluang baru yang tercipta. Walaupun 70% pekerjaan hilang, tapi akan tercipta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sebelumnya nggak pernah ada. Contoh, dulu yang nggak pernah ada yang namanya admin sosial media. Karena dulu nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada Facebook. Tapi tiba-tiba sekarang setiap perusahaan hampir punya yang namanya admin sosial media atau spesial media spesialis. Itu ada pekerjaan baru yang dulu nggak pernah ada, tapi sekarang ada. Sekarang orang bisa berjualan online. Itu juga pekerjaan sih, profesi. Ya dulu nggak pernah ada. Sekarang dengan adanya smartphone yang terhubung internet, bahkan ibu-ibu atau teman-teman mahasiswa bisa jualan. Itu dulu nggak pernah ada tuh yang kayak gitu. Sekarang tiba-tiba ada kayak gitu. Banyak sekali peluang-peluang baru yang tercipta, walaupun akan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah, ini beberapa skill yang diperlukan di era industri 4.0. Yang pertama, complex problem solving, kemudian critical thinking. Ini teman-teman bisa catat sih, atau bisa di screenshot. Atau nanti juga saya akan share sih materinya. Kemudian nanti ada creativity, people management, coordination with other, kemudian emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. Poinnya dari semua skill yang saya sebutkan tadi, ini adalah skill-skill yang tidak bisa diduplikasi atau tidak bisa digantikan oleh mesin. Kenapa? Karena di era industri 4.0 nanti kemungkinan banyak sekali mesin atau robot. Robot itu teman-teman ketika saya bilang robot itu jangan nyangkanya kayak apa ya? Kayak Gundam atau kayak apa ya? Robot itu nggak mesti sesuatu yang kompleks. Nggak mesti sesuatu yang kompleks. Sesuatu yang sangat sederhana tapi dia bisa repetisi, bisa melakukan pekerjaan itu sebenarnya udah bisa buat robot. Yang itu udah otomasi itu bisa disebut robot. Jadi jangan
Jangan berpikiran kalau misalnya saya bilang robot itu sesuatu yang kayak Doraemon misalnya. Jangan, Doraemon kan cerdas banget ya. Itu kan robot. Jangan berpikir seperti Doraemon, tapi sesuatu yang sangat sederhana itu bisa jadi robot sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin siap di industri 4.0, milikilah skill dan soft skill yang tidak bisa tidak bisa dipelajari oleh robot. Nah, ini beberapa skill yang teman-teman bisa kuasai nanti, bisa pelajari. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal tadi teman-teman apa itu industri 4.0, revolusinya terjadi seperti apa, bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang hasilnya menghasilkan banyak korban. Kita sudah belajar apa aja sih poin-poin penyusunnya, unsur-unsur penyusun dari industri 4.0. Nah, sekarang kita mulai masuk dari kan teman-teman jurusan IT, sebagaimana dijudulkan jurusan IT, lulusan IT siap kerja di industri 4.0. Kita sudah mengenal industri 4.0. Sekarang teman-teman adalah IT-nya nih, jurusan IT-nya. Bagaimana sih jurusan IT agar siap di industri 4.0? Tadi Pak Kaprodi sudah menyampaikan bahwa jurusan IT itu sebenarnya teman-teman berada di jurusan yang tepat, kata beliau tadi. Karena jurusan IT itu jurusan yang bisa masuk ke berbagai bidang. Ya betul memang, kita bisa masuk ke berbagai bidang. Kita adalah satu jurusan yang sebenarnya adalah jurusan yang akan menjadi komplementer bidang-bidang lain sebenarnya. Kedepannya mungkin tidak ada satu bidang pun yang berdiri sendiri ke depannya. Bisa jadi akan selalu berrelasi dengan bidang IT. Nah, teman-teman berada di bidang IT dan beruntungnya jurusan IT adalah jurusan yang searah dengan arus perubahan. Coba kita sebutkan dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan yang terakhir 4.0. Mungkin nanti ada 5.0, 6.0, saya nggak tahu. Tapi dari kesemuaan tadi, dari semua revolusi yang terjadi, selalu yang mengubahnya adalah teknologi. Ya tadi kan ditemukannya mesin uap, ditemukannya listrik, ditemukannya komputer, ya internet, itu semua teknologi. Dan itu adalah bidangnya teman-teman. Artinya kalau teman-teman sekarang berada di jurusan IT, sebenarnya teman-teman berada di jurusan yang memang nanti develop perubahan. Teman-teman searah dengan arus teknologi, searah dengan arus perubahan. Jadi teman-teman sebenarnya harusnya diuntungkan dalam hal ini. Kenapa diuntungkan? Karena teman-teman berada di jurusan yang memang searah dengan arus perubahan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Saya nggak tahu sih. Ada bidang-bidang yang dengan kemajuan teknologi justru bidang tersebut menjadi tidak relevan lagi ke kemudian hari. Saya nggak bisa bilang satu atau dua contohnya. Karena bisa jadi saat ini masih relevan, tapi kedepannya menjadi tidak relevan. Bisa jadi nanti ada satu bidang yang sekarang tuh lagi booming sekali, tapi ketika nanti tatanan dunia berubah, misalnya banyak teknologi yang digunakan, AI semakin cerdas, bidang ini yang tadi sudah tidak digunakan karena tidak relevan lagi misalnya. Nah, teman-teman berada di bidang yang sangat relevan sekali dengan perubahan karena tidak akan tergerus oleh zaman, karena teknologi itu sendiri adalah yang mendrive ya, mengatur arus perubahan, dan teman-teman ada di dalamnya. Namun masalahnya, kita mulai masuk ke masalah nih. Faktanya, tidak semua lulusan IT siap kerja di industri 4.0. Saya lupa lampirin datanya, tapi ini semua sudah diaminkan sih sama semua orang bahwa banyak sekali lulusan IT sekarang yang tidak siap kerja. Banyak sekali lulusan IT yang kesulitan masuk ke dunia kerja. Kenapa? Hal tersebut bisa terjadi padahal kita berada di bidang yang harusnya sangat relevan sekali dengan perubahan, ya kan? Itu sebenarnya tanda tangan besar. Mengapa bisa demikian? Di mana kita berada di bidang yang sangat bagus karena searah dengan arus perubahan, tapi faktanya banyak sekali lulusan IT yang nyatanya tidak sesuai atau tidak, ketika lulus mereka tidak bisa masuk ke dalam dunia kerja. Mengapa demikian? Nah, ini paling tidak, ini berdasarkan penelitian saya ya teman-teman. Bisa jadi nanti di tempat lain mempunyai pendapat yang berbeda, tapi paling tidak ada 3 hal penyebabnya. Ini menurut pendapat saya. Yang pertama, mengapa jurusan IT seringkali ada jurusan IT yang tidak siap kerja. Yang pertama itu penyebabnya adalah karena ada gap antara pendidikan formal dengan
kebutuhan industri. Nah ini saya ilustrasikan seperti ini, bahwa terkadang ada materi-materi yang bisa jadi belum tersampaikan di perkuliahan atau di pendidikan formal, namun itu sudah dibutuhkan atau sudah dicari, diminta oleh industri, ya kan? Nah itu sering terjadi. Misalnya kenapa hal tersebut terjadi? Karena sebenarnya bukan salah pendidikan formal juga sih teman-teman. Jadi bukan berarti itu murni kesalahan dari pendidikan formal. Walau bagaimanapun pendidikan formal sangat mendukung sekali. Namun masalahnya sebenarnya ada pada bidangnya itu sendiri, di mana industri teknologi adalah industri yang kecepatannya sangat cepat sekali, percepatannya sangat cepat. Perubahan di dalam teknologi itu tidak menunggu tahun. Terkadang perubahan di teknologi itu hanya dalam hitungan bulan sudah berubah. Beberapa bulan yang lalu kami menerbitkan kelas Laravel 6. Kemudian tiba-tiba muncul ke Laravel 7, Laravel 8. Sekarang Laravel 8. Dan itu hanya dalam hitungan bulan, teman-teman. Begitu banyak sekali teknologi baru yang berubah hanya dalam hitungan bulan. Nah, itu industri yang kita geluti, yaitu bidang teknologi. Masalahnya di situ. Industri kita bergerak terlalu cepat, sedangkan kurikulum kita tidak mungkin bisa mengikuti percepatan arah industri. Akhirnya ada gap, ada lubang, di mana industri sudah pengen ini, tapi yang diajarkan di perkuliahan baru sebatas ini misalnya. Ya mau tidak mau akhirnya pendidikan formal memang akan selalu tertinggal. Bukan berarti salah ya, karena memang ini bukan salah kurikulumnya, tapi ini adalah kita berada di bidang yang memang cepat aja gitu, nggak mungkin dikejar, dan itu di seluruh dunia terjadi, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia pasti terjadi, karena bidang teknologi itu cepat banget, tidak mungkin dikejar oleh kurikulum pendidikan formal. Sehingga makanya biasanya yang ketika teman-teman hanya mengandalkan apa yang dipelajari di kampus, ketika teman-teman lulus, teman-teman akan kesulitan. Kenapa? Harus adaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Karena teknologi kan banyak banget yang terus berkembang. Misalnya contohnya ya teman-teman diajarkan di beberapa kampus lah, di beberapa kampus diajarkan misalnya C++ atau Pascal lah misalnya. Sejatinya Pascal dan C++ masih digunakan di industri. Sejatinya masih digunakan, bukan berarti mereka salah. Dan sebenarnya ketika di perkuliahan diajarkan materi tersebut adalah fundamentalnya untuk logikanya. Tapi beberapa mahasiswa kadang-kadang menganggapnya itu yang dipelajari, bukan fundamentalnya, tapi teknologinya akhirnya yang dijadikan patokan. Dan ketika lulus, yang dibutuhkan apa? Misalnya JavaScript lah, React, kemudian Laravel, Android, dan lain semacamnya yang mungkin kadang-kadang masih asing bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin hanya mengandalkan apa yang disampaikan di perkuliahan. Memang sebenarnya yang disampaikan di perkuliahan kan biasanya hanyalah fundamental untuk logikanya. Sebenarnya ketika teman-teman sudah mengerti logika dasarnya, teman-teman pindah teknologi sebenarnya gampang sih. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu ketika mahasiswa menjalaninya. Mahasiswa menjalani kadang-kadang berfokus pada teknologi tersebut. Sehingga ketika terjun ke industri, wah kok ini kayaknya beda sama yang saya pelajari di kampus. Tadi di kampus diajarin ini. Tapi kok yang lowongan kerja tuh butuhnya ini ya. Yang saya pelajari lowongan kerjanya sedikit lah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang sering kali terjadi, sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka kesulitan. Dan biasanya yang kayak gini adalah mahasiswa yang ketika masih di perkuliahan, hanya mengandalkan kurikulum di perkuliahan saja, tanpa mencoba mengupdate informasi, tanpa mempelajari hal-hal lain di luar perkuliahan. Tapi kalau misalnya mahasiswanya up to date, seperti teman-teman yang bikin webinar seperti ini, salah satu metode yang bagus di mana untuk update wawasan. Buat mahasiswa yang sering update informasi, belajar hal baru, biasanya mereka nggak ada masalah ketika lulus. Karena gap-nya sudah mulai dikurangi itu. Kemudian masalah yang kedua apa? Masalah yang kedua, tadi kan masalah yang pertama ya, masalah yang pertama ada gap di industri dengan kurikulum pendidikan formal. Bukan berarti pendidikan formal salah, tapi memang kita berada di industri yang cepat banget aja, itu aja sih masalahnya. Kemudian yang kedua, seringkali mahasiswa IT itu atau jurusan IT itu
tidak mesti mahasiswa sih, bisa jadi siswa seperti SMK juga. Mereka merasa salah jurusan di tengah jalan. Nah, jurusan IT itu kalau saya bilang adalah jurusan yang perlu dedikasi tinggi sih teman-teman. Karena tadi percepatannya luar biasa, perubahannya luar biasa, sangat cepat sekali. Kalau teman-teman tidak punya dedikasi yang tinggi, pasti di tengah jalan teman-teman akan ngerasa lelah. Karena, wah gila, gue baru belajar ini, tiba-tiba udah ada yang lain. Aduh, kayaknya gue ngerasa salah jurusan deh, gitu kan. Banyak sekali yang akhirnya mereka merasa salah jurusan. Karena mungkin pas awal masuk perkuliahan atau sekolah, mereka tidak tahu teknologi, apa yang dipelajarinya seperti apa, roadmap-nya seperti apa, dan keluarnya jadi apa. Masuk mungkin hanya, kayaknya jurusan IT keren deh, karena sedang booming. Tanpa tahu konsekuensinya. Padahal ketika masuk jurusan IT, ini perlu dedikasi yang tinggi, melebihi jurusan-jurusan yang lain. Kalau jurusan lain mungkin hanya teman-teman yang ikutin perkuliahan aja. Kalau jurusan IT, teman-teman kalau hanya mengandalkan apa yang ada di kuliahan, akan kerepotan sih. Nah, udah gitu, di tengah jalan, merasa salah jurusan. Nah, itu yang repot lagi akhir. Karena di awal tidak mempersiapkan, tahu-tahu udah semester akhir aja. Wah, kayaknya gue salah jurusan nih. Gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Jangan-jangan gue salah jurusan. Jangan-jangan gue emang nggak bakat di IT. Nah, itu yang jadi repot. Dan orang-orang yang seperti ini berpeluang ketika lulus akan kesulitan terjun di industri kalau mereka mau masuk ke industri di bidang teknologi. Ya, pada akhirnya sebenarnya teman-teman lulusan IT tidak mesti masuk jurusan IT, apapun bidangnya bebas. Itu sih sebuah pilihan aja, tidak ada dosa dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita merujuk pada jurusan IT ya, kalau misalnya merasa salah jurusan, pasti nanti ketika keluar mereka akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak akan mempelajari dengan sungguh-sungguh bidang IT-nya. Sehingga ya banyak skill yang mungkin tidak akan dikuasain. Nah, masalahnya adalah skill IT. Bidang IT adalah bidang yang mengandalkan skill. Yaitu nomor 2. Kemudian masalah yang nomor 3 adalah tidak fokus pada keahlian. Saya senang tadi melihat klub DB Webs ya, DB Webs yang teman-teman sedang jalani. Itu salah satu organisasi yang bagus sekali. Sampai bisa bikin event seperti ini dan bikin acara-acara yang bisa menambah wawasan itu bagus banget. Nah, banyak sekali jurusan mahasiswa ya, bukan jurusan IT aja sebenarnya. Banyak sekali mahasiswa yang kadang-kadang ketika masih kuliah, mereka salah fokus teman-teman. Bahkan tidak fokus membangun keahlian. Kadang-kadang mungkin mereka ini nggak tahu sih ini terjadi di kampus teman-teman atau enggak. Banyak kadang-kadang ketika masuk ke kuliahan malah fokusnya di organisasi kampus misalnya. Saya pernah hiring programmer waktu ya. Hiring programmer untuk Codpolitan. Ada mahasiswa yang ngirim CV, tapi di CV-nya tidak seperti yang saya harapkan. Di CV-nya itu penuh sama pengalaman organisasi dia. Jadi pengalaman organisasinya dari satu ke satu banyak banget pengalaman organisasinya, tapi dia tidak tuliskan dia bisa apa dalam bidang IT. Sedangkan saya butuhnya programmer, kan nggak nyambung kan. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang di mahasiswa itu suka salah fokus. Bukannya tidak bagus untuk berorganisasi, itu bagus banget. Itu melatih soft skill, di mana soft skill adalah salah satu yang nanti bisa menjadi senjata teman-teman untuk survive di industri 4.0. Tapi satu hal yang lainnya, yang penting lainnya selain soft skill, teman-teman harus punya hard skill. Karena dalam teknologi di industri 4.0, sesuatu yang sangat penting adalah skill. Bahkan teman-teman ya, for information, di industri itu sebenarnya ijazah itu nggak terlalu dilihat sekarang kalau untuk di bidang IT. Kalau teman-teman punya skill, maka itu akan mudah-mudah aja. Jadi yang sering kali dilihat oleh perusahaan itu sekarang tuh bukannya ijazahnya teman-teman dari lulusan mana, tapi teman-teman bisa punya skill nggak gitu. Banyak sekali sih di Codpolitan kan sering kali punya program hiring ya. Kadang-kadang kita bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk hiring, untuk perekrutan karyawan. Biasanya kalau misalnya itu di bidang IT, mereka tidak mencantumkan pendidikan formal, bahkan mereka hanya butuhnya portfolio teman-teman aja. Teman-teman punya skill apa? Kalau misalnya sudah qualify ya nggak masalah. Teman-teman bahkan itu SMK sekalipun. Jadi skill itu lebih penting sebenarnya. Skill itu penting. Soft skill tentu penting. Tapi hard skill teman-teman punya satu bidang keahlian itu lebih penting lagi. Karena nanti yang akan membantu teman-teman
adalah hard skill. Misalnya teman-teman jago presentasi, oke. Tapi kalau misalnya teman-teman melamar kerja sebagai programmer, tentu yang akan dilihat adalah skill programming. Nanti mungkin soft skill-nya misalnya berurusan dengan orang lain dan lain semacamnya itu akan berpengaruh juga, tapi yang akan dilihat sama perusahaan hard skill-nya dulu. Ya gitu. Jadi soft skill tentu teman-teman harus kembangin, tapi hard skill harus punya sih. Karena nanti yang akan kesulitan di industri 4.0 adalah orang-orang yang nggak punya skill. Oke, tadi kita udah menjelaskan masalah-masalahnya apa. Pertama tadi kita sudah merunut apa aja sih industri 4.0, karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai masuk jurusan IT itu masalahnya apa sih? Nah, sekarang saya mau coba kasih solusi buat teman-teman. Saya coba kasih tips lah lebih tepatnya ya, tips buat teman-teman. Teman-teman sekarang di jurusan IT. Nah, sekarang kita sudah masuk di industri 4.0. Nah, coba lakukan beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan berikut ini. Harusnya saya jamin sih, saya bisa garansi. Kalau misalnya teman-teman lakuin ini, akan mempermudah teman-teman. Saya bisa kasih jaminan kalau misalnya teman-teman lakukan ini dengan baik, sesuai dengan nanti yang saya akan jelaskan, ini akan sangat-sangat membantu teman-teman di bidang IT. Ini beberapa tips dari saya supaya teman-teman nanti survive. Selain tadi kan ada skill-skill yang diperlukan dalam menghadapi industri 4.0. Nah, beberapa hal ini adalah hal-hal yang teman-teman harus lakuin supaya nanti ketika teman-teman lulus kuliah, teman-teman nggak kebingungan lagi. Yang pertama-tama, ini teman-teman kan jurusan IT ya. Pertama-tama teman-teman harus kenali diri terlebih dahulu. Kenapa harus kenali diri terlebih dahulu? Karena ini penting banget teman-teman. Banyak sekali orang yang di jurusan IT itu hanya mengalir aja. Tahu-tahu dia udah semester tua, tahu-tahu besok skripsi nih, tanpa mengenali diri sejak awal. Kalau teman-teman udah kenal diri sendiri, teman-teman mau jadi apa, mau kemana ke depannya, itu akan mempermudah langkah teman-teman. Nah, kenali diri itu paling tidak ada 3 hal yang teman-teman harus lakuin. Pertama, tentukan target skill. Target skill itu skill ya. Bolehlah profesinya, misalnya teman-teman mau jadi profesi web developer. Tentukan dulu targetnya. Oke, gue pengen punya skill ini nih. Gue pengen punya skill data science misalnya. Atau yang lebih simpel lah, web programming misalnya. Gue pengen ketika lulus kuliah, gue bisa menjadi web programmer. Otomatis gue harus punya skill web programming. Nah, tentukan dulu targetnya. Targetnya tentuin. Tapi lagi-lagi dalam industri IT itu kita bisa pindah dari satu profesi ke profesi yang lain. Kita bisa pindah dari satu jurusan dari satu bidang teknologi ke bidang teknologi yang lain sebenarnya nggak masalah. Tapi paling tidak tentukan satu dulu. Tentukan satu skill yang ingin teman-teman kejar. Misalnya web programming. Tentuin dulu. Kemudian ukur diri nih. Oke, gue pengen jadi web programmer dan harus bisa web programming. Targetnya adalah full stack JavaScript misalnya, atau full stack Laravel. Yang sekarang lagi banyak tuh 2 nih untuk web programmer. Yang pertama full stack Laravel, yang kedua full stack JavaScript yang banyak banget peminatnya dicari di industri. Misalnya yang gampang aja, full stack Laravel. Full stack Laravel. Teman-teman ukur kemudian. Sekarang gue bisa apa, targetnya mau bisa apa. Ukur secara jujur. Misalnya saya pengen jadi full stack Laravel nih. Berarti harus bisa ini. Misalnya harus bisa HTML, harus bisa CSS, harus bisa PHP, harus bisa framework Laravelnya itu sendiri. Nanti teman-teman bikin. Teman-teman ukur. Sekarang ada di mana? Oh, sekarang saya bahkan CSS, bahkan HTML aja belum bisa. Oh, teman-teman udah jujur nih. Paling tadi teman-teman jujur dulu. Sekarang saya kondisinya tidak bisa HTML. Tapi saya pengen bisa full stack Laravel. Berarti ada beberapa langkah lagi yang harus saya jalanin. Nah, kemudian bikin roadmap-nya. Roadmap belajarnya. Pertama, berarti saya harus belajar ini dulu nih. Belajar HTML dulu. Setelah HTML, berarti saya belajar CSS. Setelah CSS, saya belajar JavaScript lah, sedikit-sedikit. Kemudian saya belajar PHP-nya. Kemudian saya belajar database-nya. Kemudian saya belajar framework-nya. Kemudian saya belajar Laravel-nya. Kemudian desain pattern-nya. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dibikin roadmap-nya teman-teman. Kalau nggak dibikin, teman-teman akan mengalir gitu aja. Kalau mengalir, ya udah akan repot. Karena biasanya orang yang
prinsip hidupnya, ya udahlah biarin mengalir aja, mereka nggak punya target. Kalau misalnya nggak punya target akan kesulitan ke depannya. Ini yang pertama, kenali diri. Minimal 3 ini, tentukan target skill, kemudian ukur posisi kita sekarang di mana. Kalau kayak naik anak tangga tuh misalnya kita pengen naik sampai ke tangga 20. Sekarang kita tahu, sekarang kita ada di posisi ke tangga kedua misalnya. Berarti butuh 18 anak tangga lagi yang harus kita langkahi kayak gitu. Ukur diri dengan kondisi saat ini dan target yang kita ingin capai. Kemudian bikin roadmap-nya tuh. Itu yang pertama. Sebentar ya teman-teman. Oke, sorry. Kita lanjut. Jadi bikin roadmap tuh kayak gini simpelnya. Ini salah satu roadmap. Ini saya ambil dari Nextbyte. Misalnya teman-teman tentukan dulu ingin menjadi apa. Ini teman-teman harus tahu dulu. Misalnya bisa coba pakai alur ini. Misalnya teman-teman mau jadi programmer apa enggak? Misalnya kalau mau jadi programmer punya skill seni atau enggak? Teman-teman mau suka matematika atau enggak? Intinya ini tidak mesti kayak gini ya. Intinya saya mau bilang di bidang IT itu sebenarnya banyak bidang dan teman-teman tidak harus jadi programmer sebenarnya. Tapi tentukan terlebih dahulu teman-teman mau jadi apa, skill-nya apa, mau jadi apa, di bidang apa. Nah, teman-teman tentukan dulu roadmap-nya. Ini bisa jadi salah satu roadmap-nya yang kayak gini. Atau bisa pakai ini nih. Teman-teman bisa kunjungin website namanya roadmaps.sh. Ini udah bagus banget sih, roadmap.sh. Kalau teman-teman mau jadi developer ya, bisa pakai website ini. Ini tuh dijelasin kalau teman-teman mau jadi profesi apa, atau mau punya skill di bidang apa aja yang harus teman-teman pelajarin. Misalnya, di sini teman-teman mau jadi front-end developer ya. Nah ini ada roadmap-nya. Kalau mau jadi front-end developer, apa aja sih yang harus dikuasain? Nah ini dijelasin di sini. Teman-teman harus menguasai terkait internet itu apa aja. Misalnya teman-teman harus tahu HTTP, kemudian harus tahu apa itu domain, apa itu hosting, kemudian masuk ke HTML. HTML tuh teman-teman yang harus dipelajari apa aja. Misalnya basicnya, semantiknya, bagaimana cara bikin form validation, SEO-nya, dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari di sini. Ini lengkap banget sih. Ini recommended banget. Ini contohnya di front end. Kalau mau back end kayak gimana? Back end tuh ini misalnya. Teman-teman bisa pelajari di sini. Bisa dilihat roadmap-nya. Teman-teman harus belajar apa? Misalnya teman-teman mau masuk ke bahasa programannya. Misalnya contohnya Java, atau pakai C, atau PHP, atau JavaScript, atau Python, atau Ruby. Saat ini di dunia yang paling banyak digunakan itu JavaScript. Tapi kalau di Indonesia sekarang masih sangat banyak diminati adalah PHP. Jadi PHP saat ini masih terbesar di Indonesia dan masih akan panjang sih ceritanya sih. Mungkin dan juga PHP saat ini senantiasa melakukan perubahan-perubahan. Sekarang udah di PHP yang terbaru nanti bakal keren banget sih. Jadi teknologi itu akan berkembang terus teman-teman. Ini salah satunya. Oke, teman-teman mau jadi apa tentuin dulu. Ini roadmap-nya. Teman-teman bisa lihat sih di sini nanti, bisa dipelajarin lebih lanjut. Teman-teman mau jadi apa nih, DevOps lah, atau React Engineer, atau mau di Android, dan kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, tips dari saya adalah belajar coding. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya teman-teman ketika lulus jurusan IT itu tidak mesti harus jadi programmer. Jadi apapun itu nggak masalah. Selama halal ya, selama sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Tapi kalau teman-teman masuk jurusan IT, saran saya, kuasailah programming. Terlepas dari teman-teman, gue nggak suka programming, nggak masalah. Nggak suka dan menguasai itu dua hal yang berbeda ya. Saya nggak mau jadi programmer, capek misalnya. Programmer tuh kerjaan yang pakai otak misalnya, saya nggak suka. Nggak masalah. Tapi selama masih jadi mahasiswa IT, kuasai saja terlebih dahulu programming. Teman-teman kuasai satu bahasa pemrograman. Kenapa? Paling tidak itu akan mempermudah jalan teman-teman selama di perkuliahan. Paling tidak minimalnya teman-teman gampang lah kalau skripsi nanti gitu kan.
paling nggak kayak gitu. Banyak banget yang teman-teman bisa lakuin kalau misalnya teman-teman bisa coding. So saran saya, teman-teman kuasai coding, kuasai programming, pakai bahasa apapun itu boleh nggak masalah. Oke, ini tips nomor 3. Tadi tips pertama kenali diri, terus nomor 2 tadi apa? Bikin roadmap-nya. Nomor 3 belajar coding. Nah, selanjutnya supaya nanti teman-teman ketika lulus kuliah itu mantep nih, mulai dari sekarang jurusan semester berapapun teman-teman, mulailah memikirkan untuk membuat website profile. Website profile itu ya website teman-teman bikin website itu untuk menunjukkan profil teman-teman. Tujuannya ya apa? Teman-teman bisa untuk personal branding, bisa untuk membuat teman-teman gampang dihubungin. Ini contohnya ini website saya. Ini website saya teman-teman bisa kunjungin di kresnagalu.com. Nah, teman-teman bisa buat profile dengan tampilan yang baik. Atau kalau misalnya teman-teman mau jadi web programmer nih, atau teman-teman mau jadi Android programmer, kan nggak mesti punya skill web developer kan. Tapi teman-teman harus punya website. So, website itu penting walaupun teman-teman nggak mau jadi web developer. Misalnya teman-teman mau jadi Android atau iOS developer, tapi website itu penting. So kalau misalnya teman-teman nggak bisa mau jadi Android developer tapi nggak punya skill website, teman-teman bisa beli template sebenarnya. Teman-teman bisa beli template di Tempores, kemudian teman-teman sesuaikan dengan diri teman-teman, profil teman-teman, kemudian upload ke internet. Nah, minimalnya seperti itu. Syukur-syukur teman-teman bikin sendiri. Tapi kalau enggak ya nggak masalah untuk beli template. Itu untuk yang penting karena punya website itu penting banget nanti untuk personal branding teman-teman. Di website tuh nanti teman-teman lengkapi dengan informasi diri agar mudah dihubungi. Tujuannya mudah dihubungin ya. Kalau punya skill, cantumkan skillnya di situ. Kalau punya portfolio, cantumkan portfolionya di situ. Itu bakal penting banget sih. Terutama nanti kalau misalnya teman-teman lulus dan ingin ngelamar kerja, kalau teman-teman ngebangun website dari sekarang, apalagi masih semester awal, ketika lulus, websitenya udah bagus banget. Portfolionya udah penuh nanti, udah keren. Ketika teman-teman lulus mau ngelamar kerja, tinggal kasih tahu aja websitenya. Ini Pak, saya punya website ini CV saya di internet. Ini portfolio yang telah saya kerjakan, skill saya ini. Wah itu perusahaan pasti akan senang banget kalau misalnya menerima karyawan yang kayak gitu. Yang penting teman-teman harus sopan ketika ngirim lamaran kerjanya. Nah, bangun portfolio sesegera mungkin. Tadi di website itu kan harus ada portfolio tuh. Teman-teman bikinlah portfolio sesegera mungkin. Portfolio itu apa sih? Portfolio itu apa ya? Portfolio itu apa yang teman-teman udah kerjain. Karya apa yang udah teman-teman kerjain. Kurang lebih seperti itu. Bisa itu website, bisa itu aplikasi, sebenarnya bisa itu desain, bisa itu karya yang lainnya sebenarnya. Bisa itu video, itu juga bisa masuk portfolio. Intinya bangun portfolio sesegera mungkin dari sekarang. Kalau bisa portfolionya disesuaikan dengan bidang yang teman-teman ingin tuju. Misalnya teman-teman mau jadi web programmer. Berarti kalau bisa kumpulin portfolio dari sekarang yang terkait web programming. Misalnya teman-teman bikin website, banyakin tuh bikin website latihan, bikin aja latihan. Nah, caranya gimana sih memperbanyak portfolio? Ini beberapa tipsnya. Yang pertama, kalau mau bikin portfolio, minimalnya teman-teman bisa mulai dari bikin aplikasi dari contoh kelas online atau buku tutorial. Misalnya teman-teman ikutan tutorial nih, ikutan kelas online, atau beli buku. Biasanya kan ada membuat website toko online. Nah, itu teman-teman ikutin tuh. Teman-teman ikutin sampai benar-benar jadi websitenya atau aplikasinya. Kemudian teman-teman dokumentasikan. Tapi teman-teman harus ubah ya, tidak sesuaikan dengan teman-teman. Misalnya teman-teman ganti, misalnya jadi toko online, apalah gitu nama teman-teman atau disesuaikan supaya menjadi terlihat lebih real gitu kan. Itu bisa jadi bahan portfolio. Artinya teman-teman sudah mulai bisa membuat aplikasi walaupun mengikuti tutorial di kelas online atau buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat aplikasi sederhana dengan kebutuhan umum. Bikin aplikasi aja yang sederhana. Aplikasi ini, ketika saya bilang aplikasi ini, aplikasinya berarti bisa berbasis web, bisa berbasis mobile, atau bisa juga desktop ya. Bikin aplikasi sederhana dengan kebutuhan umum. Misalnya, bikin aplikasi kalkulator gizi, kalkulator zakat, bikin jadwal waktu sholat,
bikin daftar makanan Sunda misalnya. Banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang sederhana yang teman-teman bisa bikinin. Yang sederhana aja, nggak usah mikirin yang kompleks-kompleks. Yang gampang dulu. Tujuannya apa? Buat memperbanyak portfolio teman-teman. Nah, kalau udah jadi aplikasinya, upload ke Google Play Store misalnya, kalau itu Android. Atau kalau misalnya itu berbasis iOS, cobain upload ke App Store, atau kalau misalnya berbasis web, coba upload ke website, simpan di hosting, kemudian domainnya linknya disimpan di portfolio tersebut sehingga bisa diklik nanti. Kayak gitu. Bikin aplikasi yang sederhana aja dulu untuk kebutuhan umum. Yang ketiga, bantu buatkan web atau aplikasi untuk kerabat atau teman yang sedang bangun usaha. Misalnya teman-teman punya saudara nih yang lagi bikin usaha apa gitu kan. Coba aja tawarin dulu. Orientasinya jangan keuntungan dulu. Buat teman-teman masih mahasiswa itu orientasinya nggak usah keuntungan dulu. Bikin aja buat memenuhi portfolio. Misalnya teman-teman punya saudara, tawarin aja, Mas atau Bang atau apalah misalnya. Tawarin, Om, mau nggak saya buatin website untuk usahanya? Nggak apa-apa, gratis misalnya. Bikin, itu buat latihan teman-teman. Syukur-syukur nanti dapat fee lah. Dapat fee itu sama berbeda, itu ya itu bisa menjadi semangat tambahan. Tapi tujuannya bukan itu, tujuannya buat memenuhi portfolio teman-teman. Nah, teman-teman bisa latihan di situ, teman-teman bisa nambahin portfolio di situ. Nambah tuh kan satu portfolio lagi. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa gabung sama proyek teman. Misalnya kalian punya teman yang lagi bikin apalah gitu kan, dia punya proyek tertentu. Coba aja tawarkan jasa teman-teman. Bro, boleh nggak gue ikutan di proyek yang lu lagi garap nih? Nggak apa-apa lah, gue nggak dibayar. Yang penting gue ikutan terjun, gue pengen punya pengalaman bikin gabung di proyek langsung real. Kayak gitu, itu bisa jadi salah satu portfolio yang teman-teman bisa lakuin. Kemudian bergabung dalam website penyedia proyek untuk freelancer. Nah, ini juga bisa. Kalau misalnya teman-teman udah lebih pede, teman-teman bisa lakuin ini. Misalnya teman-teman bisa gabung di Stribulancer, atau kalau di luar negeri itu ada Upwork. Teman-teman bisa coba di sana. Walaupun agak susah sih untuk untuk masuknya. Paling tidak di Stribulancer lah, Stribulancer, terus apa lagi ya? Nggak tahu lah, apalagi. Pokoknya website-website seperti itu. Dan yang keenam, deklarasikan diri sebagai freelancer di sosial media. Ini bakal ngebantu banget teman-teman buat nambah proyek atau nambah portfolio. Deklarasikan, misalnya teman-teman kalau misalnya mau bikin website bisa hubungin saya ya gitu kan. Itu bisa jadi langkah yang bagus. Nanti mungkin ada yang hubungin kalian dan itu akan nambah portfolio. Nah ini karena portfolio itu penting banget. Jadi selama masih mahasiswa, saran saya nggak usah berorientasi pada profit dulu, nggak usah nyari untung dulu. Penuhin aja portfolionya. Orientasinya itu dulu. Dan kemudian selanjutnya tips dari saya, kuatkan dengan sertifikasi yang relevan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa skill itu sering di bidang IT ya, di bidang IT itu skill itu lebih penting daripada ijazah. Skill itu lebih penting dari ijazah. Nah, sesuatu yang mendukung skill adalah sertifikasi. Jadi teman-teman bisa ambil sertifikasi tertentu, tujuannya apa? Untuk menguatkan skill teman-teman. Misalnya teman-teman bisa ambil sertifikasi web programmer, junior, atau apapun itu, tapi pastikan yang relevan. Kalau sertifikasi di bidang Microsoft Word, sebenarnya nggak mesti penting, nggak penting-penting banget sih kalau misalnya teman-teman mau jadi programmer. Jadi pilih sertifikasi yang relevan. Ini bakal bagus banget. Kenapa? Karena ini adalah sebagai legitimasi teman-teman mempunyai skill. Oke, lanjut ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih mantap lagi, skillnya ditanamin lagi, skillnya diperkuat lagi, teman-teman bisa ikutan kursus atau bootcamp. Kayak di Codpolitan itu kita punya program bootcamp, tapi sekarang karena pandemi sebenarnya lagi ditutup. Tapi poinnya teman-teman bisa ikutan yang kayak gitu tuh, nggak mesti di Codpolitan, teman-teman bisa ikutan di mana aja, buat mantepin skill teman-teman. Jadi teman-teman pengen jadi Android developer, web developer, atau apapun itu, yang ada kursusnya teman-teman bisa ikutin. Nggak mesti bidang IT, bidang programmer sebenarnya teman-teman. Misalnya, saya walaupun jurusan IT, saya kayaknya lebih tertarik ke desain. Sebenarnya itu tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Ya bisa teman-teman ikutan kursus desain lah misalnya kayak gitu. Ini bisa jadi sesuatu yang bagus. Kenapa? Ketika teman-teman ikutan kursus, ini skillnya benar-benar terasa nantinya. Kemudian selanjutnya manfaatkan program magang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman semester akhir biasanya ada program magang kan.
Nah ini manfaatin benar-benar. Itu bisa nambahin banyak portfolio teman-teman sih. Kalau teman-teman manfaatin dengan baik. Kalau magang itu ya teman-teman orientasinya belajar dan naikin portfolio, nambahin portfolio. Jangan sampai ketika magang itu teman-teman cuma habis waktu untuk download film misalnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi manfaatin dengan baik. Nah ini. Kemudian bangun personal branding teman-teman di sosial media. Ini tujuannya terutama buat teman-teman yang sudah menjelang lulus sih. Menjelang lulus. Syukur-syukur teman-teman bisa develop personal branding dari awal-awal. Tapi ini lebih ditekankan untuk yang mau lulus. Kenapa? Karena sebenarnya kalau perusahaan ketika teman-teman ngelamar kerja nih, si HRD itu akan kepoin sosial media teman-teman. Ini sebagai pertimbangan yang banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian di sosial media cuma alay-alayan atau sukanya ngeluh atau suka pamer, nah itu jadi pertimbangan sih. Ini kalau misalnya dia masuk ke perusahaan gue, jangan-jangan dia suka ngejelek-jelekin perusahaan nih, jadi nggak diterima misalnya kayak gitu. Jadi bangun personal branding di sosial media. Kalau misalnya teman-teman mau dikenal sebagai seorang web developer, cobain banyakin konten-konten terkait web developer di status teman-teman di Facebook lah, di Instagram lah atau di Twitter. Terutama teman-teman kalau misalnya mau jadi programmer, teman-teman bisa fokus di dua ini, di LinkedIn dan di GitHub. GitHub itu sosial media untuk programmer. Kemudian selanjutnya adalah blogging. Bisa juga teman-teman jadi bikin konten di YouTube. Nah ini penting juga. Ini cocoknya di develop sejak awal sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman masih punya banyak waktu, bagus banget kalau develop ini. Karena kami punya banyak pengalaman di mana kami nge-rekrut orang karena dia punya konten YouTube bagus. Dia jago nih di YouTube-nya. Akhirnya kita rekrut. Atau teman-teman punya blog, itu juga bagus juga. Kayak terakhir, teman-teman juga bisa mulai aktif di forum, karena ini bagus banget. Yang namanya forum itu bisa menghubungkan teman-teman dengan orang yang lain yang sefrekuensi. Bahkan kadang-kadang di forum itu banyak peluang-peluang yang sering disampaikan oleh komunitas forumnya. Dan yang terakhir saran dari saya adalah keep learning, tetap belajar, karena programmer atau bidang IT itu ya, jurusan IT itu adalah jurusan yang perlu dedikasi tinggi, yang harus dituntut untuk belajar. Kalau teman-teman nggak belajar, teman-teman akan ketinggalan, karena bidang IT itu percepatannya luar biasa. Oke, pelajaran yang mau saya sampaikan adalah kedepannya hidup akan semakin sulit bagi orang yang nggak punya skill. So, karena dari itu bangun skill dari sekarang. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti mungkin di akhir acara saya menyampaikan sesuatu lagi. Tapi mungkin sekarang sesi tanya jawab dulu aja kali ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi di akhir. Tapi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kresna. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, materi dari Mas Kresna kali ini ya. Ada tips-tips juga untuk kita yang memang masih bingung skill kita di mana. Tadi juga udah disampaikan oleh Mas Krisna. Oke, mungkin juga udah banyak ya pertanyaan dari teman-teman yang udah nungguin nih dari tadi untuk bisa bertanya sama Mas Kresna. Untuk itu aku mau persilahin teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar kita. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan tulis nama teman-teman, lalu asal domisilinya, kemudian asal universitas, dan pertanyaannya. Silahkan teman-teman ya. Baik, sudah ada masuk ya pertanyaan pertama. Saya bacakan ya Mas ya. Silakan. Nah, dari Muhammad Afwani dari Surakarta. Ya, halo Afwani dari STMIK Sinar Nusantara. Mas Kresna, saya ingin bertanya, untuk era industri 4.0 yang paling utama adalah skill yang bisa diakui oleh orang lain. Salah satunya portofolio. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa fokus salah satu bidang? Karena kadang di dunia pendidikan formal biasanya hanya diajari kulitnya saja dan macam-macam keahlian. Oke, nah ini seputar tentang salah satu bidang yang mau difokusin, Mas. Silakan, Mas. Oke, menarik pertanyaannya.
sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau sampaikan terlebih dahulu salah satu yang seringkali disalahpahami oleh mahasiswa jurusan IT. Biasanya ini ketika masih nyubi-nyubi atau masih mahasiswa awal, seringnya salahnya begini. Mereka terlalu fokus pada teknologi. Bahkan kadangkala menjadikan teknologi itu kayak semacam agama gitu loh. Maksudnya gini, kadang-kadang sering kan di sosial media tuh ngejelekin teknologi satu dengan yang lain, misalnya dibanding-bandingin, oh bagusan Laravel loh dibanding CI itu jelek. Atau kok kalian masih pakai PHP sih, sekarang kan zamannya JavaScript gitu kan. Nah itu biasanya masih pemula-pemula tuh yang kayak gitu tuh. Kenapa? Karena mereka basisnya masih berorientasi pada teknologi. Masih berorientasi pada teknologi. Sejatinya kalau di program di bidang IT itu, teknologi itu anggapnya sebagai alat aja, sebagai alat yang teman-teman gunakan. Yang harus teman-teman pikirin adalah solusi. Jadi teknologi itu adalah untuk menyelesaikan solusi. Jadi alatnya mau apa aja itu bebas. Alatnya mau apa aja itu bebas. Nah, kalau teman-teman udah punya prinsip kayak gini, ini gampang. Kenapa? Teman-teman nggak akan bingung. Jadi saya belajar JavaScript dulu, apa PHP dulu ya, apa Python ya. Teman-teman akan bingung. Kenapa? Karena teman-teman berorientasinya pada teknologinya. Tapi kalau misalnya teman-teman berorientasi pada solusi, ya udah nggak usah repot-repot, pelajari aja dulu satu teknologi. Teknologi itu dijadikan sebagai bahasa ibu teman-teman. Bahasa ibu itu artinya teknologi fundamental teman-teman yang menjadi skill awal. Dengan skill awal tersebut nanti teman-teman akan mudah untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi misalnya contohnya gini ya, even dari nanti PHP nggak laku atau misalnya ada teknologi baru yang atau bahasa programan baru yang nanti akan rame, nggak masalah. Misalnya di kampus teman-teman belajar PHP, udah pelajarin PHP sampai dalam misalnya. Nanti kalau sudah kuasai PHP, teman-teman kalau misalnya mau pindah ke bahasa programan yang lain nggak masalah. Toh teman-teman udah punya fundamental di PHP. Misalnya oke ternyata sekarang di JavaScript rame, ya udah tinggal belajar di JavaScript. Oh ternyata tiba-tiba nanti Golang rame nih, ya udah pelajari aja gitu. Jadi anggapnya teknologi itu hanya sebagai tools. Jadi dia tuh bukan ya bukan sebagai agama apalagi ya. Gua mah PHP programmer, gua nggak main di JavaScript, atau misalnya gua mah Golang apaan sih, JavaScript sama PHP gitu kan. Jangan kayak gitu. Jadi fokus aja dulu sama satu teknologi. Nah, kalau teman-teman udah punya prinsip kayak gitu, teman-teman akan gampang milihnya. Oke, karena gua menganggapnya teknologi adalah sebagai tools aja, maka gua akan fokus di satu ini. Misalnya sekarang gua akan belajar web developer. Oke, gue web developer, gue pilih bahasa pemrograman PHP. Kenapa gue pilih PHP? Karena sekarang masih rame. Yang kedua, karena PHP itu banyak komunitasnya. Yang ketiga, sumber belajarnya banyak. Oke, gue jadikan ini sebagai bahasa dasar gue buat belajar. Kedepannya mau kayak gimana ya gampang, tinggal dipelajarin gitu aja. Nah, teman-teman mau pindah ke depannya itu gampang. Paling tidak teman-teman punya satu fundamental. Nah, itu kenapa fokus dulu aja, fokus dulu. Nggak usah khawatir. Teman-teman kalau udah kuasain satu bidang, sebenarnya nanti belajar bidang yang lain gampang banget sih. Karena teman-teman udah punya satu hal yang teman-teman kuasain. Gitu. Itu aja. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, ini dari Maulana Ihsan dari Universitas Sumatera Utara. Selamat siang Mas, saya mau bertanya mengenai programmer. Jadi di era industri 4.0, skill programmer sangat dibutuhkan. Apakah ada cara untuk mengajak atau menggandeng adik-adik mahasiswa untuk mempelajari bahasa pemrogramer dari dasar hingga expert? Oke, silakan Mas. Arah untuk mengajak ya? Iya, Kayaknya mungkin ini, maksudnya kayak wadah gitu Mas, untuk belajar programmer dari awal sampai bisa expert gitu. Wadahnya itu maksudnya apa ya? Kalau tujuannya untuk memotivasi, pertama mereka teman-teman jelasin dulu. Biasanya orang nggak paham melakukan sesuatu karena nggak paham manfaatnya. Jadi ini saya coba maknai sebagai ini dulu ya, motivasinya. Bagaimana cara mengajaknya? Cara mengajaknya ya teman-teman jelaskan terlebih dahulu manfaatnya apa, kenapa harus dipelajari.
Karena orang seringkali tidak melakukan sesuatu karena tidak paham manfaatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau pengen ngajak mereka untuk belajar sesuatu, maka pahami mereka terlebih dahulu apa untungnya. Jadi kalau dia udah paham untungnya, maka akan gampang sih. Kemudian ada sih nggak wadah buat belajar programming yang lengkap dari awal sampai akhir. Sebenarnya teman-teman bisa pakai Codepolitan sih. Kalau misalnya teman-teman mau, di Codepolitan itu kita ada jalur belajar yang memang kita udah siapin langkah-langkahnya, kita ada jalur belajarnya. Jadi ketika teman-teman gabung, itu udah ada urutannya sih. Teman-teman harus belajar apa aja. Kalau di Codepolitan itu ada dua bidang, apa namanya, ada dua program. Yang pertama, kelas online satuan. Halo. Iya, Suara Mas. saya jelas? Jelas Jelas, ya? Mas. Oke. Di Codepolitan itu teman-teman bisa pilih kelas satuan. Kelas satuan itu di mana teman-teman sudah tentukan. Biasanya kalau yang beli kelas satuan itu sudah tahu mau belajar apa. Misalnya, gue pengen belajar membuat aplikasi absensi, misalnya kayak gitu. Udah tahu tuh tujuannya mau bikin itu. Jadi biasanya pilih kelas satuan. Atau teman-teman bisa gabung membership. Kemudian waktu belajarnya teman-teman fleksibel, sama kayak di Codepolitan lah. Kemudian progres belajarnya nanti terukur, kurikulumnya studi industri, kemudian nanti materi belajarnya formatnya video, ada sertifikatnya juga kalau sudah selesai, ada forum tanya jawabnya juga, kemudian metodenya sudah disiapkan best practice-nya, ada juga contoh proyeknya, kemudian ada source code-nya nanti bisa teman-teman download dan bisa dicobain, dan ada program magang dan webinar. Ini materinya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada bonus materinya juga. Nanti teman-teman kalau mau info lebih detail di kampuscoding.id. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau gabung, ini harganya ini harga reguler ya. Kalau misalnya teman-teman mau gabung 2 semester, jadi per semester kita bayarnya. Kalau misalnya teman-teman mau gabung 1 semester aja, jadi 6 bulan, ini selama belajarnya 6 bulan. Teman-teman selesaiin materi belajar 6 bulan. Ini harganya segini. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih santai sedikit, teman-teman bisa selesaiin dalam waktu 12 bulan. Jadi materinya sama, cuma waktunya aja. Gue pengen lebih santai aja belajarnya, gue ambil yang 1 tahun. Ini 475. Atau kalau pengen, gue mah ngebut aja lah. Ini 1 semester mau gue garap semuanya, beres. Ini harganya 350, ini lebih hemat. Atau kalau teman-teman mau lebih murah lagi, teman-teman bisa gabung sebagai kampus mitra. Jadi kalau itu secara personal ya, misalnya teman-teman gabungnya sendiri-sendiri. Tapi kalau teman-teman ini ada banyak nih, minimal kita nerima 40 orang. Jadi kalau misalnya udah 40 orang yang mau gabung dari kampus tersebut, ini kita bisa sebut sebagai kampus mitra. Nanti itu harganya lebih murah dan nanti akan ada benefit-benefit lainnya untuk kampus mitra. Minimalnya 40 orang. Jadi nanti kalau udah teman-teman ngumpulin 40 orang ini lebih murah dari harga yang tadi. Nah, informasi lebih detail nanti teman-teman bisa kunjungin kampuscoding.id atau teman-teman juga bisa tanya nanti ke Mbak Hani atau Dinda, nanti ada kontaknya ada di website Kampus Coding. Itu program yang pertama. Kemudian program yang kedua, kita lagi ada program mentoring nih. Ada saat ini Codepolitan bikin program online mentoring. Ini kebetulan mentornya Om Peter. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada mentornya, jadi kalau kelas online yang tadi tuh yang di Kampus Coding itu teman-teman tetap belajarnya mandiri, ngikutin materi tutorial. Nah, kalau teman-teman pengen ada mentornya, tapi ini materinya udah dipatok jadi seperti ini. Jadi kita membuat aplikasi Human Resource Information System HARIS menggunakan YFramework. Nah, ini buat pakai YFramework. Ini teman-teman bisa lihat nanti di geekmentor.id. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, saya mau bilang bahwa di industri 4.0 itu nanti hidup akan semakin sulit buat orang yang nggak punya skill sih. Jadi nanti orientasinya lama-lama akan menuju ke arah skill. Jadi orang-orang yang nggak punya skill, kemungkinan akan lebih sulit hidupnya untuk kedepannya. Makanya mulai aja develop skill dari sekarang. Dan skill pun carilah skill-skill yang tidak bisa digantikan oleh komputer, karena nanti semakin banyak mesin yang akan bekerja di kehidupan kita, nanti akan makin banyak sih. Ya teman-teman udah tahu sendiri lah, dari sekarang sudah mulai banyak, contohnya tadi
ada pembaca berita sudah mulai digantikan oleh robot, ada AI, sudah ada robot yang mempunyai KTP. Jadi makin lama kita akan makin bersinggungan dengan AI dan robot. Jadi kalau teman-teman nggak punya skill, kemungkinan teman-teman akan digantikan oleh mereka. Makanya carilah pekerjaan yang tidak mudah untuk digantikan mereka. Salah satunya ya, kalau misalnya teman-teman mau mumpung sejurus, teman-teman bisa belajar pemrograman, karena programming adalah salah satu yang kemungkinan akan sulit digantikan oleh robot. Karena robot ya nggak bisa dia bikin robotnya sendiri. Jadi robot itu yang programming akan bikin robot. Oke, itu aja sih teman-teman dari apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman nanti bisa lulus dari perkuliahan dengan siap untuk bekerja dan bisa survive di industri 4.0. Oke, itu aja yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal yang keliru dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, dari closing statement dari Mas Kresna tadi menjadi penutup ya bagi kita. Nah, saya mau berterima kasih dulu sama Mas Kresna atas materinya, ilmunya yang disampaikan hari ini, yang luar biasa banget ya teman-teman, mulai tadi penjelasan rinci, lalu dijelaskan juga bagaimana tips-tips agar kita bisa menggali skill kita dan lebih fokus terhadap apa sih bidang skill-skill kita yang harus didalami. Nah, untuk itu terima kasih untuk Mas Kresna atas waktunya dan ilmu-ilmunya ya. Semoga nantinya bermanfaat untuk kita ya, terutama bagi teman-teman yang sedang menuju semester akhir. Oke, nah sedikit informasi ya teman-teman. DBW Uinsu bakal membuka nantinya open recruitment bagi teman-teman yang mau bergabung. Nah, silakan kepoin langsung Instagramnya di dbw_Uinsu ya teman-teman. Di sana kita bakal kasih informasi teman-teman. Kalau teman-teman mau bergabung ke dalam klub DBW Uinsu, kita bakal buka open recruitment-nya nanti. Jadi silakan pantengin terus sosial medianya DBW Uinsu. Kita akan sampaikan lewat sana informasi-informasi apa yang terbaru mengenai DBW Uinsu. Oke. Nah, jika teman-teman hari ini mau sampaikan atau mau share insight teman-teman ya ke sosial media, boleh banget nanti di-tag ke dbw_winsu, lalu teman-teman tag juga Mas Kresna, @kresnagaluh, atau boleh ke Instagram Ima juga di @imania15. Nah, jadi nanti teman-teman share juga insight teman-teman apa aja nih yang udah didapat dari hari ini dari Mas Kresna, sehingga nantinya teman-teman yang mungkin belum ikutan ataupun bisa jadi uji teman-teman nantinya gitu. Udah sampai mana materi yang teman-teman dapat. Baik, terima kasih ya Mas. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut dalam acara talkshow kita hari ini mengenai industri lulusan IT siap kerja di industri 4.0. Baik, saya Imania mau minta maaf apabila selama acara ada yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang masih banyak salah-salahnya teman-teman. Kita minta maaf selaku panitia juga. Saya undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.